Reputasi Front Pembela Islam atau FPI dalam melakukan tindak anarki di wilayah ibu kota memang sudah tak asing lagi. FPI yang dipimpin oleh Rizik Syihab ini telah acap kali melakukan berbagai aksi protes yang berujung pengrusakan, bentrokan, dan berbagai tindak kekerasan. Ironisnya, berbagai tindakan anarki yang mereka lakukan justru mereka legitimasikan dengan berbagai konsepsi ajaran agama yang mereka yakini. Meski tentu, sejumlah kalangan ulama lainnya banyak yang tak sependapat dengan keyakinan FPI ini. Para ulama yang santun umumnya berkeyakinan bahwa upaya mengamalkan perintah nahi munkar tidak boleh dilakukan dengan tindakan kemungkaran yang serupa. Kemungkaran atau kejahatan seharusnya dikikis dengan cara-cara yang baik dan bijak. Kedepankan dialog dan nasihat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan dan supremasi hukum. Dan ingat, tidak boleh ada bangunan yang dirusak, tumbuhan yang ditumbangkan, wanita yang dinistakan, dan darah yang ditumpahkan, kecuali dengan alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan baik secara agama maupun hukum yang berlaku. Sementara, apa motif FPI melakukan tindakan anarki Jumat lalu? Tentu kita semua telah mengetahui bahwa bentrokan antara FPI dan polisi di depan gedung DPRD DKI ini terjadi ketika mereka berunjuk rasa menolak dilantiknya Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta. Mereka berpendapat Ahok diskriminatif dan menyelewengkan hak-hak komunitas Muslim, di samping sejumlah alasan lain yang berbau sara dan politik. Namun benarkah semua yang mereka utarakan ini? Lalu apa bukti-buktinya? Tentu jawaban dan solusi menyeluruh atas persoalan ini tak akan pernah diperoleh dengan hanya berjibaku di jalanan. Jawaban justru akan diperoleh ketika dialog dikedepankan dan supremasi hukum ditegakkan. Lalu, mengapa mereka tidak menempuh cara ini? Benarkah pintu untuk melakukan hal ini telah benar-benar tertutup? Pemirsa, aksi unjuk rasa Front Pembela Islam atau FPI Jumat lalu kembali berujung rusuh. Korban-korban dari kedua belah pihak pun berjatuhan. Pagi ini tentu kita tidak ingin mengadili siapakah yang salah atau siapa yang benar. Tetapi semata-mata hanya berharap adanya solusi hingga insiden seperti ini tidak terulang kembali. Dan untuk memperbincangkan masalah ini kita telah hadir di studio Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik dan kriminolog dari Universitas Indonesia Erlangga Masdiana. Sementara di ujung telepon kita juga telah terhubung dengan pakar ilmu syariah Islam Imam Besar Masjid Istiqlal Ali Mustafa Yakub. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sekarang saya ke Pak Taufik dulu. Pak Taufik, jika kita kilas balik pada saat Jumat kemarin ini, sebenarnya apa sih yang menjadi unek-unek dari FPI ini sehingga akhirnya berujung rusuh begitu? Ya, ini saya kira semua harus menahan diri sebetulnya. Jadi FPI itu kan berulang datang ke DPRD dan kami terima yang disampaikan adalah pertama soal Ahok. Misalkan Ahok telah mengeluarkan Ingup gitu, melarang jualan kambing sama motong hewan kurban di sekolah dasar. Padahal jualan di trotoar itu sudah ada perda, nggak usah lagi dikhususkan mestinya. Ketika dikhususkan kemudian itulah menimbulkan reaksi. Dan per Ingup ini reaksinya bukan cuma dari FPI, dari berbagai pihak yang datang ke DPRD. Minimal selama keluar itu kami sudah menerima 9 delegasi pada waktu itu. Nah, yang disampaikan oleh teman-teman FPI ya itu soal ucapan yang banyak menyinggung, kemudian ditambah terakhir itu Ingup itu, dan tiba-tiba barangkali hari Jumat itu ya mestinya diterima. Biasanya semua demonstrasi. Pada saat hari Jumat itu memang dari FPI sendiri tidak diperbolehkan masuk, begitu dihalang-halangi untuk masuk. Saya nggak paham pada waktu itu, ketika itu saya ada di acara di Dewan Pers gitu, balik sudah rusuh. Biasanya kami terima. Seluruh yang demonstrasi di DPRD untuk periode ini semua terima, kalau kepanasan silakan masuk di aula. Demonstrasinya di aula aja. Dan ketika diterima nggak ada tuh. Nggak ada, malah lebih banyak dari yang sebelumnya loh. Dari yang kemarin tuh ya. Sebelumnya lebih banyak. Ketika ada dialog, kita dialog, oke, kita tampung, Dewan ada mekanisme, kita bilang
dan aspirasi masyarakat semua kita tampung. Dan kita akan sampaikan pada yang bersangkutan untuk menahan diri. Jadi saya kira semua pihak ya jangan menyalahkan satu pihak, dua-dua juga harus rem. Anarkis memang nggak boleh, tetapi membuat orang tersinggung juga yang dikeluarkan oleh pejabat publik itu harus menjadi pelajaran. Dalam hal ini Ahok begitu ya? Iya, Ahok harus jadi pelajaran. Oke. Ini pada saat kerusuhan kemarin memang murni karena mereka dihalang-halangi masuk atau memang ada upaya ditumpangi kepentingan politik begitu FPI-nya? Ya saya kira kepentingan politik siapa FPI? FPI itu kan saya nggak melihat ada kepentingan politik, dia menghadirkan statement yang disampaikan persis apa yang disampaikan juga kelompok lain. 9 kelompok sebelum ini. Ini kan dalam 2 minggu udah 9 kelompok menyampaikan keresahan. Keresahan ya dari ucapan terutama sama dari produk hukumnya. Jika saya tarik kesimpulan dari apa yang sudah diomongkan atau disampaikan oleh Pak Taufik, berarti dari DPRD sendiri pun merasakan keresahan yang sama begitu dari berbagai ucapan, statement dan mungkin apa yang sudah dikeluarkan Ingup semisal begitu. Iya, itu kan dari publik datang ke kita. Ingup 67 itu misalnya tidak boleh memotong hewan kurban di sekolah dasar. Kemudian nggak boleh jualan kambing di trotoar. Jualan itu cuma 10 hari. Solusi soal kebersihan gampang. Perintahkan, oke, Anda jualan di sini karena ini setahun 10 hari, habis itu lu bersihin deh, kelar. Jadi jangan menimbulkan reaksi. Itu yang kemudian kita tampung nih. Selama 9 kelompok kita tampung, kita jelaskan, oke kita akan sampaikan pada yang bersangkutan. Sudah sempat disampaikan? Iya, saya kira semua sudah beberapa kali mengingatkan dan nggak ada sesuatu yang anarkis. Hari Jumat itu ya saya kurang paham kenapa, apakah mereka nggak bisa diterima atau apa. Tiba-tiba saya balik sudah terjadi kerusuhan. Oke, Mas Erlangga, Anda melihat dalam kasus ini bagaimana? Karena memang FPI bukan yang pertama kali, ini sudah yang kesekian kali begitu. Ini pelajaran buat pemerintah DKI ya. FPI itu kan lebih banyak di DKI. Ya, Habib Rizik ya juga di DKI. Dan saya kira memang ini persoalan komunikasi. Ya, komunikasi hukum, komunikasi politik ya atau komunikasi sosial yang tidak berjalan dengan baik. Munculnya FPI itu kan awalnya itu kan karena kevakuman hukum. Jadi tidak bekerjanya hukum secara efektif ya, sehingga kemudian muncul namanya kelompok amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu adalah FPI. Mereka menggunakan kekuatan fisik ya karena mereka punya keyakinan bahwa kalau memang kemungkaran ini ya memang harus dilawan dengan sebuah kekuatan. Nah, ini mestinya diperankan oleh pemerintah. Tapi karena memang ada banyak oknum di pemerintahan, banyak oknum misalnya di dinas-dinas yang memberikan izin atau tanpa izin yang tidak memperhatikan aspek moral ya. Lalu juga ada persoalan misalnya hiburan-hiburan yang seringkali juga di situ dalam tanda petik banyak hal-hal yang mengganggu ya secara psikis ya dan secara moral masyarakat, dan itu tidak ditangani oleh pemerintah secara efektif ya. Lalu kemudian ada keberpihakan dari beberapa kelompok tertentu terhadap pengusaha ya yang relatif mungkin kalau pengusahanya legal apa segala macam, mereka juga sulit untuk bisa melakukan tindakan represif ya. Nah, ini evaluasi buat pemerintah yang sebenarnya harus melihat ke dalam kenapa mereka bisa muncul seperti itu. Yang kedua, bahwa persoalan komunikasi yang tidak berjalan ya. Kalau misalnya ini kan persoalannya adalah persoalan komunikasi ya. Persoalan komunikasi kenapa ya, persoalan hukum bisa terjadi bentrok secara fisik. Nah, sebenarnya kan bisa diselesaikan. Tadi misalnya sudah bagus DPRD melakukan komunikasi secara persuasif ya, apa sih yang harus dibangun ya, komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Dan saya kira memang ini juga evaluasi juga buat Ahok ya. Ahok mungkin kita jadi pembelajaran juga buat kita belajar dari Pak Fauzi Bowo, karena Pak Fauzi Bowo yang tokoh yang ceplas-ceplos ya, itu sehingga kemudian jadi tidak terpilih lagi ya. Lalu kemudian ada sekarang Ahok, apalagi Ahok yang notabene mestinya dia harus berada di dalam masyarakat Jakarta yang
yang metropolis ya, yang begitu sangat heterogen. Komunikasi politik yang asal menyampaikan saja ya, tanpa memperhatikan aspek kultural, aspek budaya, apalagi yang terkait dengan persoalan keyakinan atau ideologis, itu sangat berbahaya. Dan saya kira memang ini harus dipelajari betul. Nggak bisa Jakarta ini mungkin soal ketegasan ya, ketegasan siapapun. Dulu Ali Sadikin ya tokoh kontroversial, tetapi persoalan-persoalan ideologis, persoalan yang keyakinan itu tidak dia pertentangkan. Tapi persoalan bagaimana membangun Jakarta adalah satu hal yang sangat prinsipil, sehingga kemudian aparat Pemdanya juga dibersih, tapi juga memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Nah, masjid ini kemudian kelompok-kelompok preman segala macam itu diakomodir. Nah, ini mungkin pembelajaran buat Ahok ya, bahwa komunikasi politik ya bisa membawa implikasi terhadap persoalan-persoalan kriminal dan juga persoalan konflik yang memang harus ditangani secara bijak ya. Oke, saya ke Pak Ali. Pak Ali, Ya. memang dari FPI sendiri mengatasnamakan terjadi kemungkaran sehingga harus diatasi dengan kekerasan begitu. Tetapi dari segi Islam sendiri, Anda melihatnya bagaimana? Dibenarkan tidak? Jadi begini ya, memang dalam ajaran Islam itu ada 8 fase ya menurut para ulama, antara lain Imam Al-Ghazali dalam menyelenggarakan atau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan fase yang ke-8 itu boleh angkat senjata, ya. Tapi harus dicatat, itu adalah tugas pemerintah, begitu loh. Adapun tugas non pemerintah, ya, ormas-ormas itu hanya 2 saja kewajibannya, memberi tahu dan menasihati. Selebihnya itu adalah tugas negara dan atau orang yang ditugasi oleh negara, gitu loh. Nah, saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan tadi, baik oleh Pak Taufik maupun Pak Erlangga. Ya, memang perilaku anarkisme itu untuk yang bukan pemerintah, gitu ya, itu dilarang dalam Islam. Tapi harus dipahami bahwa ini bukan sebuah sebab, ini adalah akibat. Ya. Sebab ya khususnya penyembelihan korban ini kan sudah berlangsung sangat lama sekali, bahkan mungkin mulai zaman penjajahan Belanda sudah ada orang berkorban dan sudah ada orang berjualan kambing, dan itu tidak pernah ada masalah. Kok tiba-tiba dipicu oleh masalah itu sehingga menimbulkan reaksi seperti itu. Jadi menurut saya, dan saya setuju sekali dengan Pak Erlangga, ini ada ya ketidakadaan komunikasi politik, begitu loh. Mestinya pendapat publik itu kalau mau memberikan atau membuat sebuah kebijakan, apalagi yang berkaitan dengan masalah keagamaan, tentulah konsultasi dulu dengan para ulama, khususnya di wilayah DKI ini, seperti itu. Baik. Ketiadaan komunikasi politik. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi nih Pak Ali, karena kita harus jeda sejenak. Tetaplah bersama kami, pemirsa.